Hai, ketemu lagi dengan saya Lita Gading. Oke, sekarang saya mau ngobrolin tentang belajar online, baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa, kuliahan dan sebagainya ya. Belajar atau berinteraksi di online itu menurutmu apa? Enak atau tidak? Nah, gitu ya. Secara psikologis, kita melihat bahwa belajar online itu memang efektif, ya. Lalu dianggap murah, gitu ya. Tidak perlu harus berjalan keluar jauh dan sebagainya. Lalu dianggap kita mengikuti zaman teknologi yang yang kian meningkat gitu ya di era globalisasi ini. Namun ada juga kan hal-hal negatifnya. Pertama, kita tidak bersosialisasi dengan orang lain, tidak berinteraksi dengan orang lain. Itu juga kita sebagai makhluk sosial kan juga sulit ya gitu. Apalagi anak-anak yang memang waktunya untuk bermain, berinteraksi dengan secara fisik dengan anak-anaknya, mungkin juga itu kurang efektif buat anak-anak juga gitu. Lalu untuk orang dewasa pun sama gitu, karena kalau kita Zoom gitu ya, melakukan interaksi di online, kita itu kan terus fokus kepada kamera, pada layar. Itu bisa menjadi radiasi. Wajah kita, mata kita itu cepat lelah gitu. Nah, ini menjadi dampak negatif yang harus kita sikapi sama-sama. Harus bagaimana nih jalan keluarnya gitu kan. Kalau misalkan anak kuliah itu dari jam 8 sampai jam 5 full istirahat, hanya isoma saja. Nah, itu gimana matanya? Juga seperti saya memberikan apa ya istilahnya, diklat di hadapan ini lebih capek dong, lebih melelahkan loh kalau kita berinteraksi hanya di kamera saja. Nah, jadi mungkin di masa pandemi ini kita bisa memaklumi, tapi kalau ini dijadikan sebagai alat belajar tetap gitu ya, saya sih terus terang kurang setuju, karena biar bagaimanapun manusia itu sebagai makhluk sosial ya harus berinteraksi langsung dengan orang-orang gitu. Nah, misalkan kalau nanti semoga pandemi ini cepat berlalu dan bisa menjadi normal kembali, ya paling kita harus benar-benar punya kesadaran diri untuk bisa menjaga kesehatannya dengan cara masing-masing seperti itu. Karena ya kita tahu sendiri kan, belajar melalui online itu menurut saya melelahkan dan capek loh gitu, capek gitu. Karena ya memang bukan cuman orang yang sedang belajarnya, orang di sekitarnya aja juga kasihan gitu, apalagi anak-anak yang dirumahkan, yang sekolah di rumah dengan kondisi yang harus menggunakan internet, harus menggunakan HP dan sebagainya. Apakah masyarakat kita sudah punya semua HP itu, fasilitas tersebut gitu? Yang di pelosok-pelosok kan belum tentu. Nah, jadi ini juga harus difikirkan. Jadi jangan hanya kita melihat bahwa oh ini era globalisasi bla bla bla, kita harus mengikuti zaman. Betul, itu setuju banget saya gitu. Namun kalau ini dijadikan patokan belajar tetap seperti ini, ya saya kurang setuju gitu ya, karena sebagai saya psikolog, dalam perkembangan secara psikologis pun juga kurang kurang baik seperti itu.